maraknya mainan anak berbahan plastik dengan kualitas pabrik, mainan-mainan kayu tradisional nasibnya kini semakin terpinggirkan. Di era 1970-an hingga 2002, Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan ini sempat dikenal sebagai pusat penjualan mainan kayu. Namun kini hanya ada segelintir pedagang saja yang masih bertahan. Erlan Ramadan salah satunya. Profesi pedagang sekaligus pembuat mainan kayu sudah dilakoninya selama lebih dari 28 tahun. Beragam jenis mainan dari kayu dengan tampilan sederhana tersaji di kios miliknya. Mulai dari mobil-mobilan, lokomotif kereta api, beserta gerbongnya, truk dalam berbagai ukuran dan jenis, hingga miniatur bus Transjakarta. Sebagian besar mainan kayu ini didatangkan dari para pengrajin di Karawang, Jawa Barat. Namun, beberapa di antaranya juga dibuat sendiri oleh Erlan. Karena dikerjakan seorang diri dan dengan peralatan sederhana, untuk membuat sebuah mainan, Erlan biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Waktu pekerjaan pun akan bertambah lama jika bahan pembuat sedang kosong atau musim penghujan tiba. Kalau dempulnya hujan, kadang-kadang hujan terus tuh, dempul nggak bakalan kering. Dan kalau panas bisa cepat. Kalau di dempul lama hujan tuh paling bisa 2 mingguan kita bisa jadi itu 3 biji. Mainan-mainan dari kayu triplek ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari 30 hingga 300 ribu rupiah per buah, tergantung ukuran dan jenisnya. Saat masa kejayaannya, mainan kayu kerap menjadi salah satu cenderamata yang banyak dibeli para wisatawan asing yang berkunjung ke Jakarta. Namun, sejak merebaknya isu terorisme, tak ada lagi tamu asing yang datang. Kini, kios yang buka sejak pukul 6 pagi hingga 11 malam ini hanya mampu menjual tak lebih dari 20 mainan per bulan. Angka penjualan pun akan semakin menurun drastis saat tiba musim ajaran baru atau bulan puasa. Makanya kata Menteri Industri, jangan sampai musnah, jangan sampai barang Cina terlalu banyak masuknya itu. Makanya kita dipertahankan mainan kayu itu. Yang wujud dari pemerintah tuh, cobalah kita bikin tempat usaha lah, duit kasih modal buat usaha lah. Nah, ini wujudnya kita. Tapi ada Pak? Dari dulu belum ada besar sekarang. Bagai bumi langit, industri mainan di luar negeri justru semakin berkembang dan merajai pasar mainan dunia, termasuk Indonesia. Pelaku industri mainan di kota Santau, Provinsi Guangdong, Cina ini misalnya. Sejak 2002, pabrik yang mempekerjakan 1.000 karyawan ini telah memproduksi beragam jenis mainan plastik. 80% hasil produksinya diekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika, dan Eropa. Dengan nilai penjualan yang mencapai angka 10 juta dolar Amerika atau setara 117 miliar rupiah per tahun. Ya, pemerintah Cina memang sangat serius mengelola industri mainannya. Bahkan kini, mainan asal Cina telah mampu menguasai sekitar 75% pasar dunia. Selain Cina, Jerman juga merupakan negara produsen mainan. Salah satu yang cukup populer adalah jenis mainan kereta api. Perusahaan yang semula hanya merupakan usaha keluarga ini mulai berkembang pada 1968. Mainan kereta api diproduksi dengan berbagai peralatan modern yang sebagian besarnya bertenaga mesin. Dengan bahan-bahan berkualitas baik, mainan kereta yang dilengkapi lokomotif, gerbong, hingga lintasan rel ini semuanya berstandar internasional. Satu set miniatur kereta api ini dibanderol mulai dari harga 400 hingga 500 dolar Amerika atau
atau setara 5 hingga 6 juta rupiah. Meskipun terbilang mahal, dengan kualitas nomor 1, mainan kereta api produksi Jerman ini mampu menjadi salah satu mainan yang digemari di daratan Eropa. Ya, kesuksesan Cina dan Jerman sebagai negara produsen mainan dunia tentu tak lepas dari peran serta pemerintahnya. Dan bukan tidak mungkin, jika mendapat dukungan pemerintah, industri mainan kayu di Indonesia pun akan mampu bersaing di pasar dunia, menjadi roda perekonomian para pengrajin lokal sekaligus identitas bangsa Indonesia di mata dunia.